Hai teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku ya. Kali ini kita akan berziarah kembali ke luar kota dari Surabaya ya. Ini sudah masuk wilayah Kediri. Nah, kalian semua pasti udah pada tahu ya, kira-kira di Kediri ini ada tempat ziarah apa bagi umat Katolik. Ya, kita ini akan berkunjung berziarah ke Gua Maria Lourdes Posarang Kediri ya. Dan di sini adalah memang tempat ziarah bagi umat Katolik, sehingga banyak sekali dikunjungi oleh umat Katolik dari berbagai macam wilayah. Nah, kita sudah sampai di tempatnya, kita langsung masuk aja ke lokasi parkirnya. Nah, ini kita sudah memasuki areal Gua Maria Posarang Kediri ya, dan di sana sudah ada Luce yang menanti kita. Di sini kebetulan kita sekeluarga bisa kumpul bersama nih untuk melakukan ziarah. Ini udah kedua kalinya saya semenjak jadi umat Katolik ya berziarah ke tempat ini. Namun sebelumnya itu saya cuma sama adik saya, mama, dan saya sendiri. Kali ini bersama dengan personil baru tambahan ya, adik saya yang laki-laki. Nah, meskipun mama udah terlihat berambut putih, tapi jangan salah, masih kuat menapaki jalan-jalan di Gua Maria Posarang Kediri ini. Gua Maria Posarang atau dikenal dengan nama Gua Maria Lourdes Posarang adalah salah satu tempat ziarah umat Katolik yang terletak di Desa Posarang Kediri. Disebut Gua Maria Lourdes karena di sini terdapat replika Gua Maria Lourdes yang ada di Perancis. Nah, jika di sini terdapat beberapa ikon Jubileum 2025 ya, Luce dan kawan-kawan, karena memang Gua Maria Posarang ini merupakan salah satu Porta Santa ya, Keuskupan Surabaya. Oke teman-teman, kita akan lanjut nih perjalanan kita ya menuju Gua Maria Posarang yang berada di areal tengah. Nah, di sini kita juga melewati tempat yang biasa digunakan untuk misa. Karena kita datangnya hari Minggu, tapi misanya udah selesai teman-teman. Jadi kita lanjut aja perjalanan kita. Nah teman-teman, Gua Maria Posarang Kediri ini arealnya menurut aku cukup luas banget ya. Dan jalannya tuh kayak ada naik-naik dan tangga-tangga gitu. Sehingga kami sempat khawatir nih, Mama kira-kira kuat gak sih mengikuti rute di Gua Maria Posarang Kediri ini. Tapi ternyata Mama kuat teman-teman, luar biasa banget. Meskipun usianya tidak muda lagi, tapi Mama bisa menapaki tangga dan jalanan-jalanan yang cukup mendaki. Di sini selain kita bisa berziarah, kita juga bisa belanja-belanja nih teman-teman. Karena di sini ada berbagai toko yang menjual benda-benda rohani seperti kalung rosario, salib, lilin, patung-patung, dan bahkan tempat buat teman-teman bisa mengambil air suci dan bawa pulang. Menarik banget dan lengkap banget pula yang dijual di sini. Dan menurut pengalaman kami ya teman-teman, kalau berbelanja di tempat ini untuk harga tuh masih bisa negosiasi lah ya, masih bisa tawar-menawar. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau berkunjung ke sini, bisa juga mendukung UMKM yang sedang berusaha di tempat ini ya. Intinya kalau udah kesini jadi bingung karena yang dijual tuh bagus-bagus. Selain itu di sini juga ada pengrajin kayu yang seperti ini, dan juga ada yang jual tahu kayak gini. By the way, ini tahunya enak, tahu petisnya ya, layak kalian coba. Nah, kita langsung menyusuri aja jalan-jalanan ini ya, yang membuat kita teralihkan fokus karena tokonya banyak banget menjual barang-barang yang super lengkap menurut aku ya. Di sini patung-patung rohaninya bisa kalian pilih dengan berbagai macam ukuran. Untuk kalung rosarionya juga berbagai macam warna ya. Terdapat juga gelang rosario, gantungan kunci ya, kemudian salib, dan bahkan teman-teman di sini juga dijual lilin. Jadi kalau kalian berziarah ke tempat ini lupa bawa lilin gitu ya, kalian bisa beli di sini. Jadi kalian bisa berdoa sambil menyalakan lilin di Gua Maria nanti. Di sini juga ada kaos-kaos rohani seperti ini teman-teman, dan harganya itu terjangkau ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk berbelanja di tempat ini. Nah teman-teman, kita habis keliling-keliling di toko ini, kita mau lanjut lagi. Nah, selain toko-toko barang rohani tadi teman-teman, di sini juga ada yang berjualan jajanan ya, buah-buahan, minuman,
Kemudian juga ada yang jual kerajinan kayu ya teman-teman. Jadi lengkap banget. Keripik-keripik juga ada dijual di sini. Jadi kalian yang ingin berbelanja barang-barang rohani ataupun untuk beli oleh-oleh atau sekedar nyari camilan, bisa banget ke tempat ini ya. Karena memang areal untuk jualan ini luas banget teman-teman. Jadi mungkin disediakan juga ya bagi para peziarah, siapa tahu lapar, siapa tahu haus. Jadi ada juga yang jualan minuman dan jajanan-jajanan. Nah teman-teman, kita sudah mulai memasuki area Gua Maria Lourdes Posarang nih. Jadi di tempat ini dimohonkan sekali ya ketenangan, keheningan dijaga. Nah teman-teman, ini areanya di sini benar-benar berbeda ya dengan tadi di tempat berbelanja. Di sini benar-benar hening, teduh, sejuk juga teman-teman. Karena mungkin banyak pepohonan hijau-hijau di sini ya. Di area inilah terdapat replika Gua Maria Lourdes yang ada di Prancis. Dan ketinggian patung Bunda Maria ini sekitar 4 meter teman-teman. Selain itu di sini juga ada ikon Jubileum 2025 Lucia dan teman-teman, dan di sini juga terdapat tempat untuk digelar misa. Nah sebelum berdoa, mama dan adikku akan menyalakan lilin terlebih dahulu. Tradisi menyalakan lilin bagi umat Katolik merupakan simbol yang penuh akan makna spiritual, seperti pengingat akan Kristus sebagai terang dunia, simbol harapan, pengorbanan, serta doa. Menyalakan lilin pada saat berdoa juga merupakan wujud permohonan kita, mohon terang dan bimbingan kepada Ilahi. Gua Maria Posarang Kediri ini sudah mengalami beberapa kali renovasi dan diresmikan kembali pada tahun 2020 teman-teman. Karena terletak di lereng Gunung Wilis dan berada pada ketinggian 400 meter di atas permukaan laut, membuat suhu udara di Gua Maria Posarang ini cukup sejuk dan ditambah lagi dengan pepohonan yang rindang. Di sini juga terdapat air suci yang bisa dipergunakan teman-teman untuk cuci muka, tangan dan kaki, dan bahkan ada area yang khusus air sucinya bisa diminum. Nah, di sini sendiri teman-teman ada 12 titik keran air suci yang mewakili jumlah murid Tuhan Yesus, yaitu 12. Nah, air suci ini sendiri dipercaya dapat membawa manfaat, oleh karenanya banyak yang membawanya pulang. Di Gua Maria Posarang Kediri ini juga ada jalan salib teman-teman. Jadi aku sama adikku ingin berdevosi jalan salib dulu mumpung di sini. Nah teman-teman, jalan salib bagi umat Katolik sendiri merupakan devosi dan perenungan mengenai penderitaan Tuhan Yesus Kristus dari saat ia dihukum mati hingga wafat dan dimakamkan. Devosi ini sendiri melibatkan doa di 14 perhentian atau kita bilangnya stasi ya teman-teman, yang menggambarkan peristiwa-peristiwa sengsara Kristus. Seringnya dilakukan memang pada saat Prapaskah, khususnya Jumat Agung. Tapi pada dasarnya jalan salib ini bisa dilakukan kapanpun. Jalan salib sendiri terdiri dari 14 perhentian yang masing-masing menggambarkan peristiwa penting dalam sengsara Tuhan Yesus Kristus. Di sini kami berjalan dari satu perhentian ke perhentian lainnya di areal Gua Maria Posarang ini, di mana dari perhentian satu ke perhentian yang lainnya itu cukup luas teman-teman. Jadi kita benar-benar bisa merasakan sedikitnya ya perjalanan Tuhan Yesus Kristus sampai disalib. Dan di setiap perhentian kita akan berdoa serta membaca kisah yang sesuai dengan perhentian masing-masing teman-teman. Jalan salib dikenal juga sebagai Via Dolorosa atau jalan penderitaan. Devosi jalan salib ini sangat bermanfaat bagi keimanan kita teman-teman, karena kita diajak untuk kembali merefleksikan mengenai pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Teman-teman, pada saat menjalani devosi jalan salib ini, karena arealnya cukup luas dan kayak naik-naik gitu teman-teman, ini aja kami kerasa capek sekali teman-teman. Bayangkan pada saat Tuhan Yesus Kristus menjalani kisah sengsaranya di kayu salib ya, harus berjalan sepanjang itu, kemudian sambil membawa kayu salib yang sangat berat teman-teman. Tidak terbayang ya, belum lagi ditambah dengan siksaan-siksaan yang harus Tuhan Yesus alami. Tradisi jalan salib ini dimulai oleh Santo Fransiskus Assisi pada masa pertengahan. Terlebih sejak Santo Fransiskus Assisi mengalami stigmata. Dan stasi jalan salib sendiri adalah salah satu devosi dalam tradisi Katolik untuk mengenang kembali perbuatan Yesus yang menyelamatkan. Awalnya devosi jalan salib tidak ada perhentian-perhentian seperti sekarang.
Namun kemudian rute yang ditempuh dalam rangka jalan salib mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Devosi ini teman-teman kemudian menyebar ke setiap gereja-gereja Katolik dengan membuat pemberhentian-pemberhentian atau stasi kecil di dalam gereja. Oleh karena itu, devosi jalan salib ini juga bisa dilakukan di gereja-gereja teman-teman. Karena itulah, maka di setiap gereja Katolik kita bisa menemukan nih ya, ada gambar-gambar atau lukisan yang mengisahkan berbagai macam keadaan atau perhentian dalam sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Selama kita melewati jalan salib, selain berdoa, dan tidak kalah penting juga adalah selama kita melewati setiap stasi yang ada, kita harus memiliki permenungan pribadi di dalam diri kita. Karena secara pribadi saya percaya bahwa masing-masing dari kita memiliki pengalaman spiritual yang berbeda, tergantung dengan apa yang sedang kita hadapi, fase-fase dan pembelajaran kehidupan apa yang sedang kita lalui. Peliknya kehidupan yang kita alami ataupun padatnya setiap kegiatan dan aktivitas yang kita jalani sehari-hari seringkali membuat kita lupa betapa Tuhan mencintai kita. Oleh karena itu, devosi jalan salib ini bisa mengingatkan kembali bahwa karena cinta dan kasih Allah kepada kita yang begitu besar, maka Ia pun mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia, untuk merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana susahnya menjadi seorang manusia, dan bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Oleh karena itu, ketika kita dapat merefleksikan dan mengingat-ingat kembali cinta kasih Tuhan kepada kita, maka apapun yang kita hadapi, apapun cobaan yang mungkin ada di dalam kehidupan kita, tidak akan membuat kita merasa sendiri atau merasa ingin putus asa. Karena kita tahu ada Tuhan yang terlebih dahulu mencintai kita dan memahami bagaimana penderitaan kita, sehingga Ia tidak mungkin membiarkan kita untuk berjalan sendiri di dalam kehidupan ini. Nah teman-teman, untuk rute jalan salib di Gua Maria Posarang Kediri ini menurut aku cukup menantang ya. Karena kita harus melewati tangga-tangga, menanjak seperti itu ya. Kemudian arealnya juga cukup luas. Jadi teman-teman, karena itu saya dan adik-adik saya tuh memutuskan untuk mama gak usah ikut jalan salib. Karena mama sendiri juga takut teman-teman, takutnya fisiknya gak kuat gitu. Karena arealnya cukup luas teman-teman. Dan gak mungkin kan begitu udah mulai jalan salib kemudian berhenti di tengah-tengah. Nah karena itu mama memutuskan doa rosario aja di Gua Maria Posarang. Kita lagi jalan salib, mama lagi doa rosario di bawah. Nah nanti teman-teman, setelah kami selesai devosi jalan salib, kami akan turun ke bawah untuk doa rosario bareng-bareng. Ya karena emang namanya juga ziarah ya teman-teman. Jadi kegiatan di sini ya harus berisi dengan doa dan juga lebih mendekatkan hati kepada Tuhan. Karena inilah momen yang tepat kita keluar dari kesumpekan, kepadatan ya ataupun kesibukan kita di tengah kota, kembali ke sini menenangkan diri dan merefleksikan diri dan berdoa tentunya. Nah teman-teman, seperti yang tadi Foni jelaskan, sebenarnya stasinya itu ada 14 biasanya ya. Tapi terkadang kita juga bisa menemukan jalan salib yang ada tambahan lagi stasinya jadi 15, yaitu makam yang kosong di mana Tuhan Yesus telah bangkit. Nah jadi di sini super lengkap banget ya sampai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, kita sudah berada di stasi terakhir di proses jalan salib ini. Jadi kita akan balik lagi nih ke tengah, ke area tengah di bawah ya, di Gua Marianya, karena kita akan berdoa di sana. Tadi kita datang belum doa rosario, kita pilih jalan salib dulu teman-teman. Sebagaimana tadi yang sudah Foni jelaskan bahwa di tempat Gua Maria Posarang ini terdapat replika patung Bunda Maria yang ada di Lourdes, Prancis ya teman-teman, di mana kisah penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette itu sangat membekas ya, sangat terkenal banget sehingga banyak yang berziarah ke sana. Kompleks Gereja Posarang sendiri didirikan oleh Romo John Walters pada tahun 1936. Romo John Walters merupakan misionaris yang sangat mencintai kebudayaan Jawa.
Karena itu jikalau kita melihat gereja Posarang itu kental banget dengan yang namanya unsur budaya Jawa. Nah teman-teman, karena aku lihat adik-adikku udah mulai berdoa rosario, jadi aku mau nyusul juga langsung aja berdoa rosario. Nah teman-teman, meskipun Gua Maria Posarang Kediri ini juga dikenal sebagai tempat wisata religi, tapi di sini kita tetap harus menjaga ketenangan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau foto-foto atau mau persiapan doa sama teman-teman, jangan rame, tetap jaga keheningan dan ketenangan. Karena di sini juga ada banyak teman-teman yang lain, orang-orang lain yang berdoa teman-teman. Jadi jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain ya. Teman-teman, di Gua Maria Posarang Kediri ini kita bisa berdoa rosario. Selain di area tengah di Gua Maria Posarang Kediri juga terdapat pondok rosario seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya hujan kita bisa berdoa di sini nih. Dimana di sini terdapat 4 pondok ya yang mewakili 4 peristiwa. Peristiwa gembira, sedih, peristiwa mulia, dan peristiwa terang. Jadi berdoa rosarionya juga bisa dilakukan di sini teman-teman. Nah, karena di sini suasananya begitu nyaman banget teman-teman, jadi kami memutuskan doa rosario lagi nih bareng-bareng di tempat ini. Kalau tadi kan doa rosarionya sendiri-sendiri ya teman-teman, ini kita bareng-bareng sekeluarga doa rosario di sini. Nah teman-teman, Foni nggak tahu nih ya, ini udah ada lama ataukah berupa bangunan yang baru ya. Karena jujur aja, seingat Foni nih waktu Foni pertama kali berkunjung ke tempat ini, pondok-pondok seperti ini belum ada loh teman-teman. Tapi nggak tahu ya, koreksi Foni kalau misalnya Foni salah atau Foni waktu pertama kali datang itu kelewatan nggak ngelewati tempat ini. Jadi sehingga Foni nggak tahu gitu. Nah teman-teman, bila ditelusuri dengan seksama, di sekitar Gua Maria Posarang ini terdapat gerbang yang bertuliskan bahasa Latin katanya ya, yaitu Mausoleum Pieta. Mausoleum sendiri memiliki arti makam, sementara Pieta merujuk pada patung Maria Pieta. Tempat itu merupakan makam yang didirikan untuk para romo yang telah wafat teman-teman. Dan secara khusus makam yang ada di Posarang ini merupakan makam para uskup dan romo yang bekerja di Keuskupan Surabaya. Makam ini sendiri didesain mirip dengan makam yang ada di Muntilan dan tempat para makam Romo Girisonta, Jawa Tengah. Dan selain makam-makam, di sini juga terdapat kolumbarium ya teman-teman, penempatan abu bagi para keluarga yang sudah meninggal. Nah, karena di sini terdapat pemakaman dan kolumbarium, jadi nggak jarang nih orang-orang juga berziarah ke tempat ini untuk mengunjungi kerabat-kerabat atau orang-orang yang telah wafat. Dan karena itulah teman-teman, pada saat ke Gua Maria Posarang, kami sekeluarga juga berziarah ke makam-makam Romo di tempat ini ya, untuk mendoakan mereka. Dan setelah berziarah ke makam-makam Romo di tempat ini, kami pun mengakhiri perjalanan ziarah kami di Gua Maria Posarang Kediri teman-teman. Karena kebetulan banget udah mendung dan pada saat kami pulang itu udah hujan. Nah akhirnya kami melipir dulu nih untuk cari makan. Kebetulan di daerah Kediri ini ada tempat yang saya nggak tahu ini oke apa enggak, tapi katanya sih bagus ya. Jadi kita makan dulu di tempat ini karena kita emang kelaparan banget teman-teman seharian berziarah ya. Ini makanannya udah tiba. Di sini ada ikan, mie dan sayur-sayuran ya. Kemudian ada ayam goreng juga sih tadi pesan tapi belum keluar. Kita nantikan saja. Nah ini wajah-wajah yang udah kelaparan dan kelelahan ya, mencoba untuk tetap tersenyum di foto. Padahal perutnya udah kerucuk-kerucuk. Nah ini dia ayam gorengnya, pesan satu aja karena buat adikku aja ngincipin ya. Oke kita siap makan teman-teman, karena ini juga udah malam ya, nanti kita takut pulangnya kemalaman. Oke langsung aja kita ambil nasi di bakul ya, karena udah kerucuk-kerucuk teman-teman.
Tapi ingat, selapar apapun kita jangan lupa untuk tetap berdoa ya teman-teman. Oke nih, kita udah mau siap makan. Aku mau mulai dengan mie dulu. Dan ini juga semua udah pada kelaparan ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu konten kali ini. Buat teman-teman yang sudah setia menyaksikan konten ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk subscribe, dukung terus channel ini ya. Dan nantikan terus petualangan-petualangan atau video-video seru lainnya. Bye-bye.